Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliansa. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Bina Dharma, di mana tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Oke, baiklah, di sini saya mendapatkan sebuah tugas untuk menjelaskan tentang Solid State Drive atau SSD. Baiklah, kita akan masuk aja ke slide yang pertama. Apa itu SSD? SSD adalah tipe penyimpanan data yang menggunakan sirkuit terpadu untuk menyimpan data persisten secara elektronik. Nah, SSD sendiri berbeda dengan hard disk drive atau sering kita bilang HDD yang menggunakan piringan berputar. Nah, sedangkan SSD tidak memiliki bagian bergerak. Itu yang membuatnya lebih cepat dan lebih andal. Oke, kita akan lanjut ke slide kedua. Nah, fungsi utama dan peran dalam sistem komputer untuk SSD sendiri itu adalah fungsi utamanya sebagai perangkat penyimpanan data persisten dalam sistem komputer. Nah, perannya sendiri itu sama seperti hard disk, tetapi dia lebih menyimpan dan mengakses data secara cepat dan mendukung sistem operasi dan aplikasi dalam pengolahan data dan memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses informasi dengan efisien. Untuk interaksi dan cara kerja komponennya itu sendiri, interaksi SSD berinteraksi dengan CPU, RAM, dan sistem input dan output untuk membaca dan menulis data. Nah, sedangkan untuk cara kerja SSD sendiri itu menggunakan memori flash, NAND, NAND, untuk menyimpan data yang diakses melalui controller SSD itu sendiri. Data disimpan dalam blok-blok dan diakses melalui algoritma pengelolaan memori yang canggih. Itu untuk interaksi dan cara kerja komponen dalam SSD sendiri. Oke. Nah, apa sih pentingnya dalam kinerja sistem komputer? Oke, kita akan mulai dari kecepatan. SSD secara signifikan meningkatkan waktu booting sistem dan responsivitas aplikasi dibandingkan dengan HDD. Biasanya ada perbedaan di dalam booting antara kita pakai SSD atau HDD. Biasanya jika kita menggunakan SSD akan lebih cepat dibandingkan menggunakan HDD. Oke. Di bagian efisiensi, SSD itu minimalkan latensi akses data, meningkatkan produktivitas pengguna dan efisiensi operasional sistem dibanding dari pesaingnya yaitu HDD. Nah, untuk ketahanan sendiri itu dia tanpa bagian bergerak. Dibandingkan dengan HDD, dia mempunyai sebuah piringan yang harus terus diputar untuk membaca datanya. Nah, sedangkan SSD itu lebih tahan terhadap guncangan dan goncangan, mengurangi risiko kegagalan perangkat keras. Nah, untuk contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari dan industri TI, nah kehidupan sehari-harinya itu sendiri penggunaan SSD dalam laptop, tablet, dan smartphone meningkatkan kecepatan booting, waktu respon aplikasi, dan daya tahan baterai. Nah, bahkan kalau tidak salah ada beberapa smartphone yang terkenal itu menggunakan sebuah SSD yang bentukannya itu NVMe. Sepertinya kayak iPhone dan banyak lah yang lain. Nah, sedangkan untuk industri TI-nya sendiri, itu SSD digunakan dalam server data center. Nah, untuk meningkatkan kinerja sistem. Nah, kebayangkan kalau waktu itu sebelum ada SSD itu mungkin server data centernya sangat lambat untuk mencari sebuah data atau untuk ngeload sebuah data. Nah, dan untuk yang kedua itu dia mengurangi latensi akses data ya seperti yang saya bilang tadi dan mendukung aplikasi berat seperti basis data dan komputasi berbasis awan atau cloud. Oke, nah ini adalah contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri TI. Oke, nah untuk cara instalasi dan konfigurasi SSD itu sama saja seperti HDD pada biasanya. Nah, untuk instalasinya sendiri itu kita memasang SSD pada laptop atau desktop untuk menggantikan HDD atau sebagai drive tambahan, teman-teman. Nah, biasanya kalau untuk drive tambahan ini kita bisa menggunakannya melalui sambungan kabel tambahan atau kita bisa kalau ada yang laptopnya masih
menggunakan CD drive, itu CD drive-nya bisa kita masukkan Candy untuk kita ganti menjadi sebuah slot tambahan, drive tambahan. Nah, untuk konfigurasinya sendiri, itu kita harus mengatur ulang sistem operasi atau melakukan clone dari drive lama. Misalnya kita cloning data-data yang ada di HDD, kita masukkan ke SSD, atau bisa juga kita install ulang sistem operasinya di SSD itu sendiri, teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke kesimpulan. Nah, tadi kita sudah membahas SSD itu apa, cara kerjanya, dan fungsi-fungsinya, kayak keuntungan-keuntungannya, terus dari segi kehidupan sehari-hari dan industri. Nah, kita akan masuk ke dalam kesimpulan-kesimpulannya untuk meringkas dari apa yang telah kita pelajari belakang-belakangan tadi. SSD sendiri adalah komponen kritis dalam sistem komputer modern yang meningkatkan kinerja, efisiensi, dan ketahanan. Nah, untuk implementasi SSD dalam kehidupan sehari-hari dan industri teknologi informasi membawa manfaat yang signifikan bagi pengguna dan perusahaan. Nah, investasi dalam SSD adalah investasi dalam produktivitas dan keandalan sistem komputer, teman-teman. Jadi, jika kita menggunakan SSD, itu kita akan meningkatkan produktivitas dan keandalan sistem komputer. Oke. Oke, kita sudah sampai dari penghujung presentasi saya. Mungkin ada materi dan penjelasan-penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf dan saya saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelek.